أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. جميعا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاد الدين. يا رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja hanya milik Allah yang maha sempurna. Senantiasa kita memujinya, memohon ampunannya dan juga memohon pertolongannya. Terus menerus tiada henti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berlapis-lapis keberkahan. Keberkahan di atas keberkahan. Keberkahan kita diberikan bulan terbaik yaitu Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan. Keberkahan kita berada di tempat terbaik di muka bumi ini yaitu masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan di pagi hari sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li fi ummati bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Keberkahan kita berada dalam jamaah. Kita melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah yang dilanjutkan dengan silaturahim. Man syarrahu ayyubsata lahu fi rizqi aw yusalu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang senang
dengan silaturahmi, hobinya silaturahim, maka Allah akan luaskan rezekinya, panjangkan umurnya. Dan keberkahan ilmu pada pagi hari ini, mendengarkan khutbah merupakan bagian dari pelaksanaan sholat Id. Mendengarkan khutbah sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari mendapatkan ilmu, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan yang luar biasa kepada kita. Manusia sempurna, contoh bagi kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi bagaimanapun. Semoga kecintaan kita kepada baginda Nabi, kecintaan kita kepada sunnah-sunnahnya dapat mempertemukan kita mendapatkan syafaat hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir ingin berwasiat, berpesan takwa kepada diri pribadi yang lemah ini dan kepada siapapun yang hadir di pagi hari ini, yang muda, yang tua, yang dewasa, yang lansia, pria, wanita. Silakan kita simak surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang paling mulia, manusia terbaik, the best human in the world di sisi Allah adalah manusia yang bukan dilihat dari potongannya, dari fisiknya, dari casingnya. Kalau dilihat dari cantik gantengnya, tentu banyak artis yang mulia. Kalau dilihat dari pinter otaknya, tentu yang bergelar profesor, doktor, insinyur yang paling mulia, tapi bukan. Kalau dilihat dari pangkat jabatan tinggi kedudukannya, penguasa negeri-negeri, penguasa wilayah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, tentu yang paling mulia, tapi bukan. Juga bukan yang paling banyak hartanya, tentu konglomerat, crazy rich, pengusaha-pengusaha yang paling mulia, tapi tidak. Yang paling mulia siapapun dia, apapun profesinya, walaupun dia seorang yang tinggal di daerah terpencil, di kampung, miskin, tapi dia taat. Dia takut rasa besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Mari kita bertakwa dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjelar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah sempurnakan semua nikmatnya dengan diberikan kegembiraan, kebahagiaan di 1 Syawal 1443 Hijriah dengan walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mengagungkan asma Allah, mengagungkan kebesaran Allah setelah berjuang di Ramadan dengan rasa lelah, letih kita, capek dengan ibadah, menegakkan siang di siang hari, menegakkan qiyam di malam hari, dengan kita menghidupkan malam-malam kita dengan sholat malam, berzikir, tilawah Quran dan lain sebagainya. Kemudian beritikaf di 10 hari terakhir untuk berburu Lailatul Qadar, menyedikitkan waktu istirahat kita, waktu tidur kita, terus menerus melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan hari ini Allah dan Rasulnya perintahkan untuk gembira dengan bertakbir, sebagaimana ketika Rasulullah SAW dan para sahabat diberikan kemenangan dengan membebaskan kota Mekah, yaitu Futu Mekah, dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy. Setelah bertahun-tahun Rasulullah SAW hijrah
di kota Madinah, kemudian Allah berikan kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh telah kami berikan kepada kalian kemenangan yang nyata, dan untuk memasuki kota Mekah dengan bertakbir. Dan hari ini Allah berikan kemenangan kepada kita dengan bertakbir. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, bahwa nafsu kita kecil, hanya Engkau yang maha besar. Allahu Akbar, bahwa semua keinginan-keinginan kita kecil, hanya keinginan Allah dan Rasulnya yang besar. Allahu Akbar, kini kami tahu bahwa dunia ini kecil, hanya Engkau yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lafaz takbir yang kita ucapkan berulang-ulang, bahkan menjadi rukun dalam sholat kita, memanggil kita di waktu-waktu sholat. Kalimat takbir adalah kalimat pertama yang didengar oleh seorang bayi yang baru lahir, sehingga menjadi kata yang paling banyak diucapkan sepanjang hidupnya, untuk mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap gerak kehidupan kita harus ditanamkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua, apapun itu, kekuasaankah, jabatan, pangkat, kedudukan, semuanya selain Allah adalah kecil. Keinginanmu ya Allah, keinginanmu ya Allah merendahkan semua status yang disandang oleh makhluknya. Tapi saudaraku yang dicintai Allah, ternyata di dalam kehidupan yang kita jalani ini ada pengkhianatan, ada yang melenceng dalam ikrar kita kepada Allah. Doa yang paling sering kita panjatkan setiap hari, doa yang paling sering kita minta di dalam sholat kita, minimal 17 kali kita minta doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Tapi seringkali jalan yang ditempuh oleh manusia yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku percaya kepada Allah, tapi justru seringkali diambil adalah jalan yang tidak lurus. Kenapa? Karena hawa nafsunya yang menjadikan manusia menjadi tidak lurus, manusia menjadi tidak taat. Masyarul muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kepada kita nikmatnya menjadi taat. Nikmat taat itu awalnya dipaksa-paksa, lama-lama terbiasa. Kenapa? Karena mungkin ada di antara kita yang berat dengan datangnya Ramadan, tetapi karena diwajibkan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa, maka wajib itu menjadi rahmat. Kalau nggak wajib, maybe mungkin sedikit yang mau puasa, yang mau saum nggak banyak. Kita mau karena kita takut kepada Allah, terpaksa dah saum juga. Tetapi alhamdulillah, begitu kita menjalaninya, kita merasakan halawatul ibadah, kelezatan dalam ibadah, kenikmatan dalam berpuasa, dalam saum. Kenapa lezat? Kenapa nikmat? Karena ketika saum, ketika berpuasa, ruhani menguasai jasmani. Ketika saum, ruhani mengontrol jasmani. Yang selama ini di bulan biasa, di luar Ramadan, jasmani menjadi panglimanya, jasmani menjadi pemimpinnya, menjadi majikannya, jasmani menjadi bosnya. Di luar Ramadan, kita seringkali kalah oleh keinginan-keinginan jasmani. Bahkan kita kalah telak, yaitu kesenangan di atas perut dan kesenangan di bawah perut. Di bawah perut adalah hedonisme, di atas perut materialisme. Semua dinilai dengan materi. Mau jadi PNS harus mengeluarkan materi, kalau bahasa sekarang adalah cuan. Mau dapat proyek harus ada cuan. Bahkan mau menjadi pemimpin di negeri ini, yang dipilih bukan yang terbaik performancenya, bagus skillnya, kapasitasnya, tapi yang dipilih adalah yang banyak cuannya. Sehingga begitu jadi dia harus kejar setoran, balikin modal, memimpin harusnya mengabdi, tetapi memimpin bagaimana harus mengkorupsi. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia seringkali memperturutkan hawa nafsunya di dua tempat itu. Iman kita seringkali kalah, tidak berdaya, membuat jalan yang lurus menjadi melenceng, menjadi tidak lurus. Ramadan kita diajarkan bagaimana ruhani bisa menguasai jasmani. Iman kita bisa menundukkan nafsu, dan itu yang membuat saum puasa kita menjadi nikmat.
Sholat-sholat kita baik yang wajib yang sunnah menjadi nikmat. Baca Quran nikmat, sedekah, berbagi, peduli kepada sesama, tetangga menjadi nikmat. Sholat kita nikmat karena perut kita lapar, tenggorokan kita kering, tetapi ruhani kita hakikatnya kenyang. Kenapa? Karena ada rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafahtahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri, satu kaum, satu kampung, seandainya penduduk kampung berkat ini beriman dan bertakwa, kata Allah, pasti, Allah menggunakan kata pasti, aku akan limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi ternyata mereka nggak yakin, nggak percaya dengan janji Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan akhirnya aku siksa mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sumber dari segala kemaksiatan, sumber dari segala ketidaktaatan yang membuat jalan yang tidak lurus, yang membuat jalan yang melenceng adalah hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan, nafsunya, cintanya kepada dunia yang menjadikan manusia yang mulia menjadi hina dina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia dalam bentuk yang terbaik, sebaik-baik makhluk, semulia-mulianya ciptaan Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian karena hubud dunia, cintanya kepada dunia berlebihan, dikembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, tempat yang sehina-hinanya, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan adanya Ramadan Training Center, Allah Subhanahu wa taala bikin lembaga pusat pelatihan Ramadan. Untuk apa? Untuk ditarbiyah, dididik, digembleng siang malam 24 hours, maksimal 30 hari, every day, menahan lapar, menahan haus dari yang halal dan pasti dari apa yang Allah haramkan. Melalui saum ini, jangankan yang haram, yang halal pun dikendalikan, apalagi yang haram. Karena orang beriman dididik untuk mengendalikan yang halal, bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita dengan mengendalikan yang halal, hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Akan lahir manusia-manusia, pribadi-pribadi yang zuhud. Zuhud bukan dia tidak memiliki dunia, dia miliki dunia tapi bukan di hatinya. Dunia cukup di tangannya. Ada yang butuh bantuan dia bantu, ada yang minta tolong dia ulurkan tangannya. Dunia cukup di tangannya, di hatinya Allah dan Rasulnya, dunianya untuk kehidupan akhiratnya. Itu yang membuat dia bahagia. Pantas dikatakan lisoimin farhatan, kegembiraan, kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Farhatan inda fitri, farhatan inda liqa'i rabbi. Pertama, gembira ketika dia berbuka, ini kegembiraan dunia. Kemudian gembira ketika dia bertemu dengan penciptanya, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi ada gua gembira yang sifat yang pertama dunia. Ketika dia puasa dengar azan maghrib, senang dia. Ketika hari raya Idul Fitri ketemu saudara-saudaranya, senang dia. Tapi ingat, ada gembira yang harus kita prioritaskan, yaitu senang berjumpa dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mereka beriman, lalu mereka istiqomah dengan keimanannya, lempeng, lurus, konsisten. Kalau dia meninggal, dia akan senang. Orang hidup akan menangisinya, tetapi almarhum sendiri senang, happy dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat menyambut ruhnya. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Don't worry, be happy, bergembiralah. Surga yang sudah disiapkan untukmu. Ruhnya smiling, ruhnya smile, senyum. Ini yang dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saum harus bisa mengantarkan kita pada farhatan inda liqa'i rabbi, senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin
jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang. Semoga saum puasa, ibadah yang sudah kita rajut, yang sudah kita rawat, kita lakukan di Ramadan, mudah-mudahan dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang dirindukan, yang dikangenkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman adama khatabi ilmuka wa khadi qalamuka asa kitabuka wardahum an sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'i ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li wali sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadru'ana wa tabudana wa tamnin tashirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, Allahumma innaka 'afuwun karim, Allahumma innaka 'afuwun kan tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah, suka memberi ampunan ya Allah. Ampunlah segala dosa, kesalahan, kekhilafan kami yang kami lakukan ya Allah. Betapa kami sering lalai ya Allah, sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, di sisa hidup kami ini ya Allah, berikan keberkahan dalam umur kami ya Allah, keberkahan keluarga kami ya Allah, keberkahan dalam kehidupan kami ya Allah, bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup atau yang telah wafat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Mereka ya Allah yang sering menangis demi kebahagiaan kami, mereka yang sering sakit demi kebahagiaan kami ya Allah, mereka yang sering gelisah tidak tidur demi kebahagiaan kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas jasa mereka ya Allah. Mohon ampuni mereka ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah di sisimu dengan rahmat dan cintamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kedurhakan kami kepada ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah bisa menjadi orang tua yang soleh untuk anak-anak kami.
menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikan keturunan anak, cucu keturunan kami ya Allah, golongan orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan di akhirat kelak ya Allah. Ada di antara keluarga kami ya Allah, yang satu di surga, yang satu di neraka ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Kami bisa ke surga sekeluarga ya Allah. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan mencintai semua amal perbuatan yang mendekatkan kami pada cintamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kesabaran, keistiqomahan, agar sisa umur yang kami miliki kami bisa isi dengan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan yang bisa menghantarkan kami kepada husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Taqabbal minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu 'amin wa antum bi khair minal 'aidin wal faizin. Mohon lahir batin, semoga semua amal ibadah kita dan doa kita diterima di kubur Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa